Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sore, kita Pak. belajar tentang learning vector quantization, yaitu suatu jenis varian dari ANN, Artificial Neural Networks. Yang tadi juga video suplemen sudah saya kirimkan via WA. Mudah-mudahan itu sudah ditonton dan bisa dipahami. Nah, secara teoritis bahwa LPQ itu merupakan salah satu jenis ANN yang melakukan pelajaran pada lapisan kompetitif. Nanti ada kompetisi di antara lapisan-lapisan neuron itu sehingga mana yang memiliki jarak terdekat atau yang similar itu akan melakukan update, yang tidak similar tidak melakukan update. Gitu. Nah, di dalam LPQ ini suatu lapisan kompetitif itu akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Nah, artinya bahwa dengan vektor input yang diinputkan itu kemudian dilakukan suatu proses pembelajaran untuk langsung melakukan klasifikasi. Nah, yang paling penting diingat di sini adalah jika dua vektor input itu mendekati sama atau sama dalam artian bahwa ditinjau dari jaraknya, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor itu ke dalam satu kelas yang sama. Jadi kalau Anda lihat di video pembelajaran itu untuk kelas yang sama itu diletakkan pada kelas yang sama. Nah, kalau dari sisi aspek vektor bahwa learning vector quantization ini menggunakan lapisan umpan maju tunggal atau single layer feed forward yang hanya terdiri atas lapisan masukan dan lapisan keluar. Nah, ini arsitekturnya. Kalau Anda lihat di sini, ini ada input, kemudian ini ada output. Jadi ada neuron input, ada neuron output. Langsung keluar ini. Nah, di sini W-nya ini adalah bobot, kemudian sama, kemudian di sini akan dihitung jarak antara antar vektor input dengan bobot yang diinisialisasi. Nah, kalau kita lihat di sini, W ini adalah vektor bobot, W1 itu vektor bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapis masukan ke neuron dari masukan ke neuron pertama pada lapisan luaran. Jadi kalau ini gini, terus kemudian setiap yang masuk ke neuron pertama itu diasumsikan sebagai W1, sedangkan yang masuk ke neuron kedua ini diasumsikan sebagai W2. Nah, kemudian X minus W di sini, ini adalah jarak. Jarak yang dipakai di sini ini itu adalah Euclidean distance. Ya, kalau Anda tahu Euclidean distance, itu adalah, kalau Euclidean distance itu rumusnya adalah Euclidean distance itu sama dengan akar dari X1 dikurangi, misalkan saja W-nya adalah W1 kuadrat, gitu, ditambah X2 dikurangi W1, kalau saya misalkan urutkan saja gini, X2 ditambah kuadrat, seterusnya sampai Xn dikurangi Wn kuadrat. Nah, ini yang dipakai distance-nya. Nah, jadi nanti akan kita pakai distance ini, tetapi distance itu ada banyak. Ada cosine distance. Cosine distance juga ada, distance. Ini bisa dipakai juga. Ya. Kemudian bisa juga distance yang lain, ada minus Q ya. Minus Q, masalah tulisannya seperti itu. Ada juga city block. Nah, ini city block distance. Nah, ini silahkan Anda bisa bereksplorasi di sini untuk jaraknya. Walaupun sering dinyatakan dalam contoh-contoh soal itu sering yang digunakan adalah Euclidean distance. Tapi bisa dicoba dengan cosine distance dan minus Q distance dan city block distance. F di sini adalah fungsi aktivasi atas distance yang dihasilkan ini. Kalau mau diaktifasi bisa menggunakan, kemudian kalau tidak menggunakan aktivasi juga
dibolehkan karena kita mencari jarak terpendek saja di sini. Jarak terpendek, kemudian dari jarak terpendek itu dia masuk ke kelas mana dan kelas mana. Nah, algoritmanya itu pertama kita harus inisialisasi bobot. Nah, di dalam suatu teorema menyebutkan bahwa pilih secara acak satu vektor dari masing-masing kelas. Namun bisa juga dipilih secara manual. Manual itu artinya kita pilih. Nanti kita contohkan di belakang. Kemudian maksimum iterasi epoxnya kita tentukan ketika inisialisasi. Kemudian parameter learning rate-nya berapa. Kemudian error minimumnya berapa yang diizinkan. Ya, untuk error minimum ini defaultnya itu adalah 0,0001 atau equal to 10 pangkat minus. Nah, learning rate tentu Anda sudah paham bahwa ini dari 0,1 sampai dengan 0,9. Nah, usahakan pilih yang kecil. Epox terserah, semakin besar data, ke epoxnya harusnya tidak banyak-banyak karena akan mengalami berpengaruh pada waktu komputasi. Nah, ini cuma definisi bahwa xm, n itu menunjukkan data ke m dan variabel ke n. Nah, karena datanya ada menunjukkan data ke m, variabel ke n. Kemudian target 1 ke n, target pertama dari variabel ke n. Contoh ditetapkan bahwa kalau dia kondisi awalnya itu Anda bikin coding itu biasanya epoxnya kita anggap sebagai 0, kemudian errornya ditetapkan 1. Ini tetapkan saja. Kenapa harus 0? Karena dia mulai dari awal, dari epox ke 1 nanti. Kemudian kenapa 1? Karena errornya kita anggap yang kecil sekian, maka 1 itu masih jauh lebih besar dari 0,0001. Nah, kemudian berikutnya lakukan proses training ketika epox masih lebih kecil dari maksimum epox atau alpha atau error itu jauh lebih besar dari APS. Errornya belum lebih kecil. Maka epox plus epox 1, kemudian kita kerjakan data masukkan ke I sama dengan 1 sampai ke N dengan menghitung jarak. Jadi data pertama masuk, kita hitung dengan bobotnya. Setelah dihitung dengan bobotnya, jarak minimumnya itu masuk ke dalam kelas mana. Kalau dia kelasnya adalah kelas J, JJ misalkan, maka yang diupdate weights-nya itu adalah kelas JJ sama dengan T. Artinya kalau data input itu kelasnya T, maka hasil perhitungan kita sama dengan JJ, maka kelas itu diupdate, itu artinya kelasnya sama. Kelas target sama kelas output perhitungan, proses training ini sama, maka update-nya adalah plus. Tetapi kalau kelas target yang kita tetapkan tidak sama dengan hasil perhitungan proses training ini, itu maka weights-nya diupdate dikurangi alpha. Update ya. Ada di sini perbedaannya ada dua, bahwa update itu bisa menggunakan plus, bisa menggunakan minus. Plus kalau target yang dihitung menggunakan atau kelas yang ditemukan di jarak minimumnya itulah kelasnya sama dengan target yang ditetapkan, maka itu plus. Kalau tidak sama, negatif. Kemudian alfanya ini dia dem, ya, diturunnya ini dengan faktor alfa dikurangi alfa kali 0,1. Ya, alfa dikurangi alfa kali 0,1. Contoh implementasi misalkan di sini kita berikan data seperti ini. Datanya sudah sering saya pakai. Kemudian kita dari data ini ada 10 data dengan 6 variabel. 6 variabel itu maksudnya yang ke kanan nih. Variabel 1, kolom kedua variabel kedua, kolom ketiga variabel ketiga, dan seterusnya sampai kolom ke-6 adalah variabel ke-6. Datanya itu data dari jumlah ke atas sampai bawah itu adalah size datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Kemudian kelas dari masing-masing data ini, data pertama kelasnya kelas 1, data kedua kelas 2, kelas ketiga, dan seterusnya, sampai data ke-10 itu kelas kedua. Nah, kemudian di sini diminta kita merancang suatu LPK untuk klasifikasikan data ini. Maka langkah pertama adalah jumlah vektor variabel vektor input itu ada 6. Kenapa 6?
Karena di sini disebutkan bahwa data pertama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 variabel. Nah, kemudian jumlah kelasnya ada berapa? Ada 2. Kalau demikian, maka arsitekturnya bisa kita rancang karena arsitektur single layer feed forward, maka adalah inputnya ada 6, kemudian outputnya ada 2. Inputnya ada 6 neuron, outputnya ada 2. 2 itu karena kelasnya jumlahnya 2. Kalau kelasnya 3, maka di sini harus 3. Kalau kelasnya 4, maka di sini harus 2. Ya. Maka untuk mengimplementasikan, kalau Anda pakai code Octave misalkan, tinggal CLC, clear screen, kemudian clear all. Clear all itu adalah untuk menghapus elemen memori kita atau memori-memori yang sebelumnya kita gunakan. Maka dia jadi empty data. Kemudian kita definisikan X dengan seperti ini, kemudian kelasnya dengan seperti ini, maka selanjutnya kita bisa melakukan proses inisialisasi. Kemudian inisialisasi itu pertama W itu dipilih secara acak untuk masing-masing kelas. Namun di sini kita tetapkan secara manual dulu. Karena data inputnya tadi adalah ini, maka saya pilih ini kelas pertama itu ini, dan kelas kedua itu ini. Maka saya pilih ini dan ini. Ya. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Jadi ini kelas pertama, ini kelas kedua. Kebetulan saja posisinya di situ, kita pilih di situ. Oke. Kalau Anda diminta, nanti bisa memilih secara acak. Nah, kemudian setelah menentukan vektor bobot awal, itu diambil dari vektor yang kita sediakan, yang dari data tersedia untuk masing-masing kelas. Kalau tidak sulit memilih secara manual, maka pilih secara random. Caranya random. Kemudian yang berikutnya kita set maksimum iterasinya misalkan 10, parameter learning rate-nya adalah 0,05, error minimumnya adalah 0,0001. Nah, perlu diingat di sini bahwa vektor input dari 10 data itu kita tersisa menjadi 8 data. Kenapa? Karena dari 10 data yang kita inputkan tadi ini, ada 10 ini, kemudian 2 kita ambil sebagai bobot weights, maka sisanya adalah 8. Nah, data yang kita jadikan weights ini, itu tidak boleh di training. Tidak ikut dalam proses perhitungan evox. Nah, ini, maka di sini code-nya itu, pertama kita inisialisasi, kita C-Unix ini adalah tujuannya untuk mendapatkan berapa jumlah kelas dari data input. Dari kelas itu berapa jumlah data Unix-nya. Nanti pasti keluarannya 2. Kemudian di sini saya memilih data yang dijadikan target awal atau bobot awal itu adalah 1,2. Ya, data pertama dan data kedua. Karena kebetulan posisinya di itu. Kalau Anda tidak temu seperti itu, maka bisa lakukan secara random. Kemudian yang berikutnya, saya bikin suatu zeros atau matriks W yang nilainya 0, tapi kemudian nilai 0 itu kemudian diganti dengan nilai SC tadi. Nilai SC. Kemudian di sini saya membuat variable temporary atas X inputan, itu IX sama dengan X, kemudian target sama dengan kelas. Oke, target yang kita gunakan itu sama dengan kelas. Nah, kemudian IX itu karena tadi kita ambil 2, maka kita kurangi. Jadi kita remove yang kita pilih tadi. Yang 2 tadi kita pilih, ini kan SC, ini itu artinya semua baris yang bernilai 1,2 itu diambil, 1,2 diambil, kemudian sisanya dibuang. Oke, jadi ada 8. Mohon salah istilah ini. Jadi W yang di 1,2 tadi itu dibagi sebagai bobot, kemudian sisanya adalah sebagai input IX. Kemudian target juga sama, kita hilangkan yang kita pilih ini, kita hilangkan. Kemudian maksimum iterasi kita set 100, alpha 0,05, EPS adalah 0,0001. Nah, selanjutnya kita melakukan training. Di proses per-training, kan data pertama masuk, ini adalah bobot pertama dari data itu sendiri, salah satu anggota datanya.
Kemudian kita hitung jarak. Jaraknya ngitungnya adalah kalau ini 0, ini 0, data pertama adalah 0 dikurangi y-nya 1 dikuadratkan ditambah 0 kurangi 0 kuadrat ditambah 1 dikurangi 0 kuadrat dan seterusnya, maka dapat errornya 2. Dengan bobot kedua, maka data ini dengan bobot 2 dapatnya juga 2. Nah, kalau seperti ini kan nggak ambigu. Mana yang kita pilih? Maka kalau demikian pilih yang terkecil pertama. Maka di sini adalah jika target terkecil berbobot ini adalah bobot jarak ke satu kelas ke 1. Kenapa 1? Karena jaraknya kelasnya di 1 2, maka dia dekat ke yang pertama. Maka dengan demikian, maka target data ke 1 itu sama dengan 1. Jadi target ini sama dengan 1. Karena tadi jarak terpendeknya kita pilih yang terdekat, itu berdasarkan komputer akan dapatnya di. Nah kemudian karena data input kelas pertama, kemudian berdasarkan klasifikasi ini juga kelas pertama, maka berlaku plus. Ya, plus. Kalau nanti misalkan di data target di target data input itu sama dengan 2, kemudian jarak terkecil pada bobot ke 1 ini adalah 1, maka ini tidak dikatakan sama, maka berlaku minus. Kalau datanya tidak sama. Oke. Nah ini misalkan data kedua masuk, sama juga dihitung distansinya ke masing-masing bobot tadi. Dan ingat di sini ya, bobot yang di sini yang digunakan adalah bobot yang sudah diupdate sebelumnya. Maka kita dapat skor seperti ini, maka ini ternyata ini jarak terkecilnya adalah ke bobot ke 1. Nah, maka karena bobot ke 1, maka semua weights atau bobot dari yang berhubungan ke neuron output 1 itu diupdate dengan cara menggunakan plus. Kenapa plus? Karena jarak terkecil dari perhitungan ini itu sama dengan bobot ke 1. Sedangkan dekat perdatanya sama juga dengan 1. Jadi, maka di sini sama, maka dilakukan update dengan menggunakan plus. Maka akhirnya kita dapat W1 menjadi seperti itu. Nah, jika diteruskan hingga 10 iterasi, maka akhirnya kita akan mendapat bobot ini. Itu 0,737 dan seterusnya sampai 0,42 untuk W1, untuk W2 dari 0 sampai dengan 0,2171. Nah ini bobot yang kita dapatkan ketika proses training. Setelah dapat bobot ini, nah maka harus kalau kita terjemahkan algoritma tadi itu ke dalam sebuah oktav, maka kita bisa gini. Tadi inisialisasinya sudah, maka ini performingnya atau performing training untuk tuning weight. Maka error kita definisikan 1 tadi, kemudian for n sama dengan 1 sampai maksimum error, sampai maksimum iterasi. Maksimum iterasi. Maka pertama, ini hanya penampil ya. Kalau ada kata print itu cuma tampil kan. Maka pertama saya hitung m-nya, size ix, 1 ini adalah karena ukuran data sekarang atau data terbaru. Berapa sekali saya harus melakukan input data. Kalau m-nya 8, maka dia akan melakukan 8 kali. Setelah itu maka saya tempatkan matriks dari input yang di 8 itu secara temporary satu persatu. Maka TI sama dengan IX ke I, artinya data IX kalau I-nya sebenarnya pertama untuk semua kolom. Lalu kemudian kita hitung distance-nya. Distance-nya ya hitung dengan norm. Fungsi distance yang kita pelajari itu jumlah akar dari jumlah pengurangan dikuadratkan itu bisa digunakan dengan 0, sama dengan 0. Maka di sini saya gunakan 0, TI dikurangi WJI. WJI itu adalah bobot terbaru ke J untuk semua kolom. Kemudian dari situ setelah itu kita sort, setelah sort baru kita tentukan keputusan. Nah, keputusan itu terletak di sini. Ya, apakah X yang kita inputkan tadi itu termasuk kelas mana? Nah, di sini sudah menentukan, sudah dapat kelasnya. Kalau sudah dapat kelasnya, kalau kita mau dipraktis, maka kita cek lagi, apakah kelas yang kita dapatkan ini sama dengan target yang ditetapkan. Kalau sama, maka update-nya menggunakan alpha. Kalau tidak sama, update-nya menggunakan tidak alpha.
Jadi di sini update di sini ada 2, plus sama minus. Kemudian setelah kita dapat weights, maka kita bisa menggunakan dia untuk mengklasifikasi. Fungsi klasifikasi nanti saya sertakan. Kemudian hasil klasifikasi untuk mengetahui karena di sini ada error, maka kita bandingkan Y dengan kelasnya. Kalau errornya sudah lebih kecil dari IPS yang kita tetapkan, kita keluar, break. Dan kurangi apa, minus 0,1 kali apa. Kemudian kita dapatkan weights yang sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat dari hasil running, maka hasil running code di pertama itu, X sama dengan kurung kotak sama dengan itu, maka saya dapatkan ini. Kemudian kelasnya 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Ini ada 10 kelas. 5 untuk kelas 2 dan 5 untuk kelas 1. Datanya tidak berurutan, melainkan acak. Maka ketika error masih 1, maka kita lanjut ke epox kedua, itu kita mendapatkan nilai perbaikan sekian. Oke. Maka ini dapatnya adalah ini. Setelah itu bisa kita masukkan, ini kalau kita hasilnya dari output, kemudian kita teruskan sampai bobot ke 10, maka kita akan mendapatkan nilai ini. Nah, nilai ini itu setelah kita coba dengan nilai aslinya, itu kita dapatkan nilai seperti ini. Ini kalau kita isi lihat ke sini, ini hampir sama. Dan selisih ini 3 digit, 5 digit, ini 4 digit. Kemudian data weights ini kita gunakan untuk menguji. Misalkan awalnya adalah kita tahu bahwa data kelas input itu sama dengan ini. Kemudian kita lakukan klasifikasi menggunakan weights ini. Kita dapatkan adalah hasilnya seperti ini. Nah, kalau ini dibandingkan dengan ini, itu hasilnya kan errornya 0. Ya, maka kalau sudah 0, itu proses training dihentikan. Contoh, kalau misalkan saya punya input 0,1, 0,0, 0,1, 0, 1,2, 1, 0, 0,45. Nah, kita diminta untuk mengklasifikasikan data ini. Data ini masuk ke kelas 1 atau kelas 2. Maka tentu kita tulis dengan kode gini, X key sama dengan 0,1, 0, 1,2, 1, 0,45. Coba dihitung, apakah sama nggak jumlah data input variabelnya 6 enggak? Enggak 6 enggak mau deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka sekarang tinggal klasifikasi. Klasifikasi dengan perintah, karena saya bikinkan fungsi klasifikasinya, yaitu LVK, klasifikasi, W dapat dari sebelumnya, XK-nya adalah yang diinput, kelasnya data kelas yang dari training. Nah, maka kemudian hasil yang kita dapat adalah data ini yang diinputkan barusan itu adalah termasuk data kelas kedua. Kenapa data kelas kedua? Kita bisa bandingkan dengan data aslinya. Nah, ini kalau kita bandingkan, kita telusuri pelan-pelan, 0,1 depannya, ini enggak, jelas enggak. 0 masih mungkin, tapi 1 di kanannya, ini jelas enggak. Ya, 0, 1 di kanannya, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, belum ada. Ya, 0, 1. Maka kita telusuri, ini juga bukan 0,1, sorry, 0,1, 0, 1. 1,1, 0, 1 ini juga bukan. Ya, nah ini mungkin ini. Tapi di belakang 1,2 itu ada 1, ini 0, enggak mungkin. Seterusnya, ketika kita telusuri ternyata data ini mirip itu dengan yang data ke ini, ke 7 ini. 0, 0,1. Oke. Kemudian 0, 0, pas. 1, 1,2, selisih 0,2. Kemudian 1 lagi, 1, pas. 0, 0, pas. 0,45 ini selisih 0. Kemudian dengan kelas yang mana milik dari data 7, kita lihat aja hitung dari depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ini adalah kelasnya dulu. Oke. Nah, ini hasil klasifikasinya oke. Artinya bahwa hasil klasifikasi itu sangat cocok dengan data training kita. Oke. Nah, kemudian kalau implementasi lain, nah kalau diberikan data begini, B A A A A, sorry A A A A A, ini huruf A.
Ini huruf A. Ya, ini huruf A-nya. Ini A, kemudian ini B, ini H. Nah, Anda dibuat mesin klasifikasi berbasis LPQ. Gunakan, kalau hitam itu dikodekan dengan 1, 0 itu untuk putih. Kita gunakan itu. Kemudian, pertama, kita bisa memilih bobot menggunakan bobot yang ini. Bobot yang ini kita pakai. Bobot ini itu tidak sama persis dengan yang di sini. Tidak sama. Ini bobotnya. Kemudian yang B juga bobotnya kita pakai yang ini. Kemudian H kita bobotnya seperti ini. Itu. Kemudian yang kedua, bobotnya kita acak. Kita ambil secara acak. Dari 5 ini mana yang kita pilih. Misalkan ini. Dari B ini yang mana yang kita pilih. Oh ini. H yang kita pilih yang mana. Paling tegas ini. Boleh. Jadi pemilihan bobot di inisialisasi awal itu bebas. Artinya bisa dilakukan dengan cara acak atau dilakukan secara manual. Tapi umumnya secara teoritis harus dilakukan secara acak. Oke, itu dulu LPQ yang bisa saya jelaskan. Sekarang kita masuk sedikit ke namanya adalah kita coba cek di oktat kira-kira seperti apa. Ya. Tadi saya punya kode ini sudah saya share di Berajah. Silakan nanti Anda mencoba mengotak-atiknya. Ya, dan tentu project yang tadi itu bisa saya jadikan tugas dan bisa dibantu pengerjaannya menggunakan kode ini. Bisa, boleh Anda gunakan. Oke, saya open dulu. Bentar. Sebentar, saya kesalahan data. Nah, ini ada dua fungsi di sini di dalam ini. Pertama klasifikasi, kedua adalah LPQ. Saya buka aja LPQ. Oke. Nah, ini kodenya. Jadi ini adalah kode untuk pertama adalah clear. Seterusnya sama persis nih dengan ini. Kalau kita jalankan, ini kita jalankan. Ini sekaligus mensimulasikan. Saya menerapkan maksimum iterasinya 100 di sini. Ya, 100. Apakah dia sampai ke 100 iterasi digunakan? Kita lihat. Kita cek. Cek. Nah, ini hasilnya. Jadi ini inputnya, ini kelas yang didimensikan. Kemudian ini adalah outputnya. Oke. Kemudian setelah ini kelasnya, kemudian di epox pertama itu kita pilih data yang pertama dan kedua, karena ini kelasnya 1 dan 2. Kemudian di masing-masing epoch pertama itu errornya itu adalah 1. Kemudian weights-nya itu berubah menjadi ini untuk data kedua di epoch kedua ya. Ini epoch kedua maksudnya, karena dia luput epoch ketiga dan seterusnya sampai epoch ke berapa dia berhenti. Ini errornya masih 1. Nanti pas di 10 itu errornya langsung 0. Maka final weights-nya adalah ini. Kalau ini kita gunakan untuk klasifikasi, maka hasilnya sama persis dengan inputnya. Jadi code-nya sederhana saja, tidak terlalu banyak. Ya. Nah, ini code ini itu intinya itu adalah ada training phase, ada testing phase atau classification phase. Kalau training phase itu persis algoritmanya yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama, kita siapkan inisialisasi. Kemudian yang kedua, itu setelah selesai, maka kita lakukan proses training. Maka di sini kita ambil satu persatu data dari input X, kemudian dari situ kita cocokkan, kita hitung normalisasinya. Setelah itu kita sort ke jarak terpendek, kita ambil kesimpulannya bahwa data latih itu masuk kelas keberapa. Kemudian apakah
hasil C ini sama dengan target yang sudah ditetapkan di awal. Kalau sama, lakukan suatu proses update weights dengan melakukan penjumlahan. Sedangkan kalau tidak sama, maka dilakukan dengan pengurangan. Kemudian baru di sini kita uji coba data inputnya. Kalau square root-nya sudah mendekati 0, itu maka dia break. Kalau tidak, dia lanjut terus sampai selesai. Nah, kemudian kita bandingkan di sini. Ini sudah menunjukkan, tadi sudah tunjukkan hasilnya bahwa data ini itu yang kita inputkan tadi itu bisa menghasilkan ini bahwa kelas XQ yang nilainya sekian itu adalah masuk ke kelas 2. Kenapa masuk kelas 2 dari bobot terakhir? Kalau dihitung distannya itu merupakan jarak terpendeknya ke bobot nomor 2. Nah, apa yang bisa Anda lakukan kaitan dengan ini? Anda bisa mengganti distannya. Kalau di sini kan saya menggunakan distannya 0. Anda bisa mengganti distan di sini, itu adalah, distan di sini tidak 0, tetapi Anda bikin sebuah fungsi, ya cosine distan atau city block distan, dan seterusnya. Itu bisa Anda ganti. Nah, itu penjelasan saya kaitan dengan LVQ, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya tutup dulu slide-nya sebelum kita lanjutkan ke sesi diskusi.